ini kan ruangan-ruangan atau rumah yang lupa dari asal usulnya. Asalnya tidak ada, dibangun sedikit demi sedikit oleh kontraktornya. Maka ketika sudah jadi, rumah dan ruangan-ruangan itu lupa kepada pembuatnya. Itulah sama dengan diri kita selama ini. Ciptaan lupa kepada yang menciptakan, malah yang diciptakan menjadi penguasa, malah yang diciptakan menjadi Tuhan, malah makhluknya yang menjadi sang Khalik di dalam hati kita masing-masing selama ini. Itu kan yang terjadi pada diri kita semua, wahai umat manusia. Jadi dihadirkan agama-agama di dunia ini. Allah ciptakan agama-agama di dunia ini supaya kita semua masuk ke dalam wadah-wadah agama itu. Dan di dalam agama ajarannya semuanya sama untuk kembali kepada Tuhan. Hanya itu tujuan manusia beragama. Bukan untuk berdebat-debatan, memulia-muliakan agama yang dipeluknya. Itu jauh dari agama, itu jauh dari Tuhan. Itu kita mentuhan-tuhankan nama-nama agama kita. Monggo, mari kita lepas baju-baju agama itu. Baju Islam kita lepas, baju Nasrani kita lepas, baju Yahudi kita lepas, baju Buddha, Hindu, dan sebagainya kita lepas. Guna apa? Guna bertemu dengan Sang Pencipta. Bila sudah ketemu dengan Tuhan, bila sudah kembali kepada Tuhan, maka sudah takkan ada perpecahan lagi. Takkan ada memulia-muliakan, merasa benar dengan baju-baju agamanya, nama-nama agamanya. Sesungguhnya setiap manusia, seluruh manusia berhak masuk agama apa saja. Yang terpenting tujuan masuk ke dalam agama meyakini bahwa tiada Tuhan yang menciptakan di dunia ini selain Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh manusia. Itulah gunanya agama di seluruh dunia ini. Apapun nama agamanya, bersumber, berpijak, berpondasi dari hati yang percaya, hati yang yakin bahwa selain diri kita masih ada yang menciptakan kita. Selain diri kita masih ada Tuhannya seluruh manusia. Tempat kita kembali, tempat kita pulang. Namun bila kita mempermasalahkan, mengecek-ecek baju-baju nama agama kita, itu jauh dari tujuan beragama. Disuruh pulang kepada Tuhan kok malah bermain-main dengan agama, hawa nafsunya sendiri di hatinya, maka akan selalu bentrok, maka hati, jiwa akan selalu dibakar di neraka jahanam dengan api-api yang tak berasap. Semakin kita memuliakan diri kita, semakin kita memuliakan syariat kita, semakin kita memuliakan torekoh kita, semakin kita memuliakan hakikat kita, semakin kita memuliakan makrifat kita, semakin kita memuliakan agama-agama yang kita peluk, selamanya kita akan dibakar di dalamnya. Selalu panas dan panas, selalu punya musuh. Kenapa? Karena kita tidak membuang, karena kita tidak bisa mengalahkan musuh-musuh kita sendiri yang nyata.
Iblis setan yang ada di dalam diri kita lah musuh kita yang nyata. Kita takluk menjadi budak-budaknya iblis dan setan, maka kita gampang diadu domba oleh iblis dan setan dengan saudara-saudara kita manusia yang lain. Karena kita tidak berani melepaskan hawa nafsu, kita tidak berani melepaskan kewujudan kita tidak berani melepaskan kehidupan kita tidak berani melepaskan kekuasaan kita kepada Allah, maka kita akan disiksa terus, diazab terus di dalam diri kita sendiri. Panas, panas, panas. Hati kita selalu bilang begitu. Malaikat mungkar selalu bertanya, marrobuka, marrobuka, marrobuka. Kita berhubung menjadi hambanya setan di dalam hati kita, mana mungkin kita bisa menjawabnya. Ya diadab terus, ya disiksa terus di dalam kuburan-kuburan kita ini, badan yang dari tanah ini. Untuk membuktikan bahwa sebenarnya manusia kita ini tak ada, yang ada hanya Tuhan, Sang Penguasa, Sang Pencipta, Sang Mewujudkan, Sang Mengadakan, Sang Menghidupkan langit dan bumi serta isinya. Mari kita buka ayatnya di dalam surat Al-Insan ayat pertama. Inilah bahwa bukti sesungguhnya hakikatnya manusia itu tak ada. Yang ada hanyalah Tuhan pencipta manusia. Tergantung manusianya bertuhan kepada Tuhannya atau bertuhan kepada dirinya sendiri. Maka bila manusia masih bertuhan kepada hawa nafsunya sendiri, selamanya takkan pernah rela, selamanya takkan pernah ridho bila ia dikembalikan ke asal usulnya. Apa? Mati. Tidak rela manusia mati, tidak ridho manusia meninggalkan dunia ini karena manusia ingin jadi Tuhan terus. Jangankan waktu hidup, waktu mati saja kita menyangka orang yang di kuburan itu masih hidup, menerima azab, menerima siksa di dalam kubur. Berarti selama ini kan kita tidak rela bila manusia ini mati. Dikasih kabar gembira bahwa setelah kematian manusia akan menemukan Tuhan dan surganya. Kok tidak mau? Maunya ingin disiksa terus di dalam kuburannya. Coba di dalam surat Al-Insan ayat pertama. Inilah bukti yang sangat amat nyata hakikatnya diri manusia kita ini tak pernah ada. Tak pernah bisa menyebutkan bahwa diri kita manusia tanpa uripe Allah. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Yang artinya, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Usia saya 50 tahun. 50 tahun yang lalu saya tidak ada. Itulah hakikat awal dan akhir diri manusia kita. Yakni tak ada. Yang ada ya hanya yang menciptakan. Ketika diri kita masih merasa ada daripada yang menciptakan, selamanya itulah anar, itulah siksa, itulah belenggu-belenggu setan yang mana terbelenggu masuk anar karena kesombongannya.
menyombongi Tuhannya. Bila kita sombong kepada manusia, itu tandanya kita sombong kepada pencipta manusianya. Inilah bukti yang sangat amat nyata. Saya ulang lagi, artinya, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Bisa nyebut apa manusia kalau tidak ada? Bisa nyebut nama siapa manusianya kalau tidak ada? Yang ada hanyalah La ilaha illallah. Itulah agama seluruh manusianya. Dari Allah kembali kepada Allah. Maka dari itu, bila kita tak tahu tempat kemana saudara-saudara kita kembali wafat dari kehidupan di dunia ini, maka selamanya kita takkan pernah sampai mendoakan secara apapun, takkan sampai bila tak tahu tempatnya. Padahal tempat kembalinya seluruh manusia kepada Tuhannya, kepada penciptanya. Jika kita ingin mendoakan saudara kita, orang-orang yang kita cintai, yang mendahului kita, ya kita harus ketemu penciptanya dulu. Bila kita fokusnya kepada makhluknya yang didoakan, ya sia-sia baik. Percuma saja, capek dong. Ilustrasi logikanya begini. Anda punya uang, ingin beli beras ke toko beras. Sampai di toko beras, Anda apa mungkin langsung jujuk ketemu berasnya, transaksi dengan berasnya. Wahai beras, ini uang untuk menebusmu. Apa begitu? Ataukah kita bertemu dulu dengan pemilik berasnya, baru kita sampai ketemu dengan beras dan kita bawa pulang berasnya. Selama ini kan kita tidak sadar, seolah-olah kita bawa uang ketemu beras, ngomong sendiri dengan beras, beras kamu tak beli, langsung bawa berasnya tanpa ketemu pemiliknya. Seperti itu logika kita di dalam berdoa selama ini, mendoakan orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Seolah-olah kan begitu. Kita lancang kepada pencipta yang kita doakan. Coba secara logikanya, bagaimana mungkin kita sampai kepada orang-orang yang kita cintai yang sudah meninggal di dalam mendoakan, bila kita tak pernah bertemu dengan yang menciptakan orang yang sudah meninggal itu. Yang tidak akan pernah bisa sampai doa-doa itu, alias dimakan sendiri oleh hawa nafsunya. Berbangga-bangga diri, bersombong-sombong diri. Aku bangga sudah mendoakan orang tuaku, saudaraku yang sudah meninggal dengan tasakuran-tasakuran. Bangga, itu maknanya doanya dimakan sendiri. Berdoa kepada iblis dan setan. Selamanya takkan bisa mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita. Tidak tahu tempatnya, bagaimana mungkin kita bisa menyampaikan doa-doa yang kita panjatkan. Jadi untuk berdoa kepada Allah, mendoakan arwah-arwah yang sudah kembali kepada Allah, ya harus kepada siapa? Ya harus ketemu Allah dulu. Bagaimana caranya? Ya tiadakan dirimu di hatimu. Engkau bakal tahu sejati dirimu yang tak ada. Yang ada hanya Allah. Bila di dalam hati kita yang ada hanya Allah, apalagi yang didoakan?
Wong penciptanya hanya satu, arwah itu hanya satu, roh itu satu, hidup itu satu. Logika ilustrasinya begini. Ketika kita menyelam di lautan, banyak berbagai jenis hayawan di lautan, ada cumi-cumi, ada ikan paus, ada ikan hiu, ada penyu, ada putri duyung, ada berbagai macam bentuk-bentuk hayawan berbilion-bilion dan jumlahnya pun bertambah banyaknya. Ketika ikan itu bila tak ada air, tak akan ada ikan itu. Jadi adanya semua jenis ikan dan jumlahnya ikan itu semuanya karena adanya air. Maka terciptalah ikan itu dari air. Berarti wujudnya ikan-ikan itu dari wujudnya air. Jadi siapa yang berkuasa atas syariat, toreko, hakikat, makrifat ikan-ikan itu kalau bukan air? Bila tak ada air, apa ada ikan-ikan itu? Maka dari itu bila ikan itu pengen berjumpa Tuhan yang menghidupinya, yakni air, maka lepaskanlah keikanannya. Meleburlah ke dalam air, maka nyatalah bahwa Tuhannya lah yang menggerakkannya, mensyariatkannya, mentorekokannya, yang menghakikatkannya, yang memakrifatinya, bukan ikannya. Bila ikannya merasa dirinya bisa syariat, bisa toreko, bisa hakikat, bisa makrifat, ia tidak akan pernah tahu siapa yang menghidupinya selain dirinya sendiri. Coba logikanya lagi. Ketika ikan itu mati, meninggal, kemana hidup ikan itu? Hidup ikan itu kan kembali kepada ikan-ikan yang ada di dalam semuanya lautan itu. Apa? Air. Jadi ahad menyatu lagi dengan air yang dihirup oleh biliunan-biliunan ikan itu. Berarti arwah-arwah orang yang kita cintai, orang tua kita, saudara kita yang sudah meninggal lebih dulu, di mana tempatnya? Jauh apa tidak dengan diri kita? Ketika diri kita masih ada, ya jauh. Takkan pernah bisa menemukan. Apalagi mendoakan, ya tidak sampai kecuali kita makan sendiri doa itu. Akan tetapi bila kita kembali kepada Allah, kembali kepada ketiadaan, kembali kepada asal usulnya, di mana mereka? Ya kembali ke sisi Allah. Oh ternyata di sini mereka, maknanya ya di dalam air itu sendiri, ya di dalam Allah sendiri. Kita selama ini berada di dalam Allah tapi cari Allah. Ikan itu hidup berada di dalam air, tapi bagaimana mungkin ikan itu mencari air yang menghidupinya, sementara dirinya sudah di dalam air, sementara dirinya sudah dikuasai air, sementara dirinya bisa bersyariat dengan air, sementara dirinya bisa bertorekoh dengan air, sementara dirinya bisa berhakikat dengan air, dan sementara dirinya bisa bermakrifat dengan air. Bagaimana mungkin cari Tuhan sementara kita yang jadi Tuhan yang tidak ketemu? Coba kita kembali menyadari, bangkit dari alam kubur kita, bangkit dari siksa-siksa yang ada di dalam hati kita, bangkit kembali kepada yang menciptakan kita. Ya itulah tempat kedamaian. Maka ketika
ikan itu kembali kepada yang menghidupinya, air, maka air itu akan meliputi seluruh biliunan ikan, seluruh biliunan nama-nama ikan yang ada di laut, yakni Ahad. Disitulah yang bermakna kemanapun kau hadapkan wajahmu, disitulah aku. Jadi ikan yang sudah kembali mati, meninggal, kembali kepada air, maka ia akan meliputi seluruh ikan-ikan yang ada di dalam lautan itu. Itulah Sang Pencipta. Tapi bila kita masih jadi Tuhan, maka air itu terbelenggu, hidup itu terbelenggu oleh diri kita sendiri, tidak bisa menyatu dengan hidup yang akbar. Jadi ketika manusia sudah meninggal, baik itu lewat sakit, baik itu lewat kecelakaan, baik itu lewat dimakan binatang buas, ketika manusianya sudah tak bisa menguasai lagi hidup dan badannya, maka ahadlah, kembalilah manusia kepada Tuhannya. Kalau manusia sudah kembali kepada Tuhannya, suci apa tidak? Selamat atau tidak? Husnul khotimah atau tidak? Ya, orang-orang yang seperti kita inilah yang masih su'ul khotimah. Orang-orang seperti kita inilah yang masih su'ul adab, su'ul akhlak kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Ya, orang-orang seperti kita lah yang masih sengsara hidupnya daripada orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya, yang sudah bebas bersyariat, yang sudah bebas bertoreko, yang sudah bebas berhakikat, yang sudah bebas bermakrifat, karena yang syariat, karena yang toreko, karena yang hakikat, karena yang makrifat. Ya Allah sendiri, ya Tuhan sendiri yang menghidupi manusia. Kenapa kita dikatakan tidak selamat? Kenapa kita dikatakan su'ul khotimah? Karena kita selama ini menjadi Tuhannya diri kita sendiri, mentuhani syariat-syariat kita sendiri, mentuhani torekoh-torekoh kita sendiri, mentuhani hakikat diri kita sendiri, mentuhani makrifat diri kita sendiri, mentuhani kehidupan kita sendiri, mentuhani kekayaan kita sendiri, mentuhani urusan-urusan kita sendiri. Itulah azab yang pedih dan siksa kubur di dalam badan yang dari tanah ini. Maka ketika kita mengantar jenazah di dalam kuburan kita, kita sering diseru oleh Pak Mudin, marobuka, marobuka, marobuka. Itu menyeru orang-orang yang mengantar ke kuburan, yang masih keras hatinya seperti kerasnya batu, yang masih tinggal di alam kubur badan-badannya. Bukan mayat yang sudah selamat, yang sudah berpakaian kafan putih, yang sudah suci, itu yang dituntun. Kitalah yang dituntun oleh Pak Mudin, tapi kita berhubung jadi setan, sombong, ya buta penglihatan kita, ya tuli pendengaran kita, ya buta perasaan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita mentuhankan setan yang sombong di dalam hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua selalu dan selalu dijaga, dihidayahi, dimudahkan jalan untuk pulang kepada Allah. Apapun keadaannya, saat apapun, ketika duduk bisa pulang, ketika berdiri bisa pulang, ketika mandi bisa pulang, ketika sholat bisa pulang, ketika ibadah bisa pulang. Tujuannya sholat 5 waktu itu kan supaya kita bisa pulang. Maknanya sholat 5 waktu itu bukan untuk gagah-gagahan,
bukan untuk formalitas-formalitas agama, akan tetapi sholat 5 waktu atau apapun syariat yang mengandung pendekatan diri kepada Tuhan di agama-agama lain, tujuannya supaya kita bisa pulang, yakni belajar mati. Jangan menjadi Tuhan lagi di hati kita. Maka ketika kita rela, ridho kepada kematian kita, bila di dalam hati kita rela, ridho kepada ketiadaan diri kita, maka nyatalah la ilaha illallah. Maka nyatalah Tuhan rajanya langit dan bumi dan rajanya seluruh makhluk. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama belajar. Di sini kami tidak bermaksud menggurui, sama-sama belajar. Kadang saya pun mendengarkan lagi, mengulang-ulang lagi apa yang sudah dipaparkan di Uripe Allah. Kita sama-sama menyimak, sama-sama mendengarkan. Karena kita sama-sama makhluk, sama-sama ciptaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, marilah kita gemahkan sholawat dhalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.